Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Qadariyah dengan NIM 24482011110063. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Anatomi Sistem Integumentum Mata dan Telinga yang diampu oleh Dr. Oski Iliandri MKes. Yang pertama ada sistem integumentum. Sistem integumentum adalah sistem organ yang meliputi kulit, rambut, kuku, dan kelenjar yang berperan dalam perlindungan tubuh terhadap lingkungan luar. Sistem ini merupakan garis pertahanan pertama terhadap mikroorganisme, radiasi ultraviolet, dan kehilangan air. Pertama, ada struktur kulit, itu terbagi menjadi epidermis, lapisan paling luar yang tersusun atas sel-sel epitel squamosa berlapis, tidak memiliki pembuluh darah. Lapisan paling atas disebut stratum corneum yang terdiri dari sel-sel mati. Lapisan terdalam adalah stratum basale, tempat terjadinya pembelahan sel. Yang kedua ada dermis, lapisan di bawah epidermis yang kaya akan pembuluh darah, ujung saraf, folikel rambut, dan kelenjar, terdiri dari jaringan ikatan padat. Yang ketiga ada hipodermis atau subkutis, adalah lapisan terdalam yang mengandung jaringan lemak dan jaringan ikat longgar, berfungsi sebagai bantalan dan penyimpanan energi. Lalu yang kedua ada fungsi sistem integumentum. Yang pertama ada proteksi terhadap kerusakan mekanik, patogen, dan sinar UV. Yang kedua ada regulasi suhu tubuh melalui produksi keringat dan dilatasi atau kontriksi pembuluh darah. Yang ketiga ada ekskresi zat sisa melalui kelenjar keringat. Yang keempat ada persepsi sensorik melalui reseptor, sentuhan, nyeri, dan suhu. Yang kelima ada sintesis vitamin D saat terkena cahaya matahari. Yang ketiga ada struktur tambahan. Yang pertama ada rambut, struktur keratinasi yang tumbuh dari folikel di dermis, berperan dalam perlindungan dan isolasi termal. Yang kedua ada kuku, lempeng keras yang tumbuh dari dasar kuku melindungi ujung jari. Yang ketiga ada kelenjar kulit, kelenjar sebasea menghasilkan sebum, dan kelenjar sudorifera menghasilkan keringat. Yang kedua ada sistem mata. Mata adalah organ yang menangkap cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang kemudian diteruskan ke otak untuk ditafsirkan sebagai penglihatan. Yang pertama ada struktur bola mata. Ada kornea, lapisan bening di depan mata yang memfokuskan cahaya. Ada sklera, lapisan putih mata yang keras dan berfungsi sebagai pelindung. Dan ada iris, bagian berwarna mata yang mengatur jumlah cahaya yang masuk dengan mengubah ukuran pupil. Lalu ada pupil, lubang kecil di tengah iris tempat masuknya cahaya. Lalu ada lensa, struktur transparan yang memfokuskan cahaya ke retina dengan bantuan otot siliaris. Lalu yang terakhir ada retina, lapisan dalam yang mengandung fotoreseptor, sel batang untuk cahaya redup, dan sel kerucut untuk warna dan detail. Lalu yang kedua ada cairan mata. Yang pertama ada aqueous humor, yaitu cairan di antara kornea dan lensa yang memberi nutrisi dan tekanan intraokular. Yang kedua ada vitreous humor, gel transparan di dalam rongga bola mata belakang yang mempertahankan bentuk bola mata. Lalu yang ketiga ada proses penglihatan, yaitu ada cahaya masuk melalui kornea, lalu ke pupil, lalu ke lensa, dan difokuskan ke retina, dan sel fotoreseptor mengubah cahaya menjadi sinyal listrik, dan sinyal dikirim ke otak melalui saraf optikus. Lalu yang keempat ada gangguan umum, yaitu miopia atau rabun jauh, hipermetrofia, rabun dekat,
astigmatisme, penglihatan kabur, glaukoma, tekanan mata tinggi, dan katarak lensa keruh. Juga ada sistem telinga. Telinga adalah organ yang berfungsi untuk mendengar dan menjaga keseimbangan. Terdiri dari 3 bagian utama, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Yang pertama ada telinga luar, mencakup daun telinga atau auricula, menangkap gelombang suara dan mengarahkannya ke saluran telinga. Lalu ada saluran telinga luar, yaitu membawa suara ke membran tipani atau gendang telinga, mengandung rambut dan kelenjar yang menghasilkan serumen atau lilin telinga. Lalu yang kedua ada telinga tengah, mencakup membran tipani, bergetar saat terkena gelombang suara. Lalu ada tulang-tulang pendengaran, malleus, incus, dan stapes yang menghubungkan gendang telinga ke koklea, yaitu ada tuba eustachius, yaitu menghubungkan telinga tengah ke faring untuk menyeimbangkan tekanan udara. Lalu ada telinga dalam, mencakup koklea, yaitu struktur berbentuk spiral yang berisi cairan dan sel-sel rambut sensori untuk mengubah getaran menjadi influx saraf. Dan ada vestibulum dan kanalis semisirkularis, yaitu struktur yang berperan dalam menjaga keseimbangan dengan mendeteksi posisi dan gerakan kepala. Lalu ada proses pendengaran, itu ada gelombang suara, saluran telinga, membran tifani, tulang-tulang pendengaran, cairan dalam koklea, sel rambut, impuls saraf, kotak melalui saraf vestibulokoklearis. Demikian paparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sistem integumentum mata dan telinga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.